Kali ini saya akan menerangkan tentang prescriptive analysis ya, dengan menggunakan, linear programming, di mana kita akan menggunakan Excel solver untuk, metode solusinya. Baik, pembahasan kita dibagi menjadi 2. Part yang pertama, saya akan membahas tentang the project selection. Kita akan optimasi NPV dari project yang akan dipilih ya. Part yang kedua kita akan, eee, mencari solusi untuk biaya transportasi yang paling efisien, minimize the transportation cost. Ini part yang pertama ya, project selection. Di sini kita akan memilih project mana saja yang layak dipilih untuk, mengoptimalkan pendapatan berdasarkan kendala-kendala yang ada. Ini data didapat dari wawancara dengan Direktur PT Wayu Tunggabuana. Berdasarkan dengan hasil wawancara didapatkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan tawaran 5 proyek ya, dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentunya sebelum memilih proyek mana saja yang akan dipilih, manajemen harus memperhatikan kendala sumber daya yang ada, di mana di sini ada 3 kendala. Pertama adalah kendala anggaran, dia memiliki anggaran 750 juta, dan yang berikutnya adalah tenaga kerja, di mana perusahaan memiliki 27 pekerja ya, dan yang berikutnya adalah alat yang harus digunakan. Di sini didapatkan data bahwa perusahaan memiliki 4 forklift ya. Pertama ini proyek yang pertama bernilai 300 juta, tapi membutuhkan anggaran 200 juta, 8 pekerja dan 2 forklift. Proyek yang kedua bernilai 225 juta, tetapi membutuhkan anggaran 115 juta, 8 pekerja dan 1 forklift. Proyek yang ketiga bernilai 400 juta, tetapi membutuhkan anggaran 280 juta, 12 pekerja dan 2 forklift. Proyek yang keempat bernilai 250 juta, tapi membutuhkan anggaran 155 juta, 8 pekerja dan 1 forklift. Proyek yang kelima bernilai 300 juta, membutuhkan anggaran 200 juta, 10 pekerja dan peralatannya 1 forklift ya. Dan yang terakhir ini terdapat, kendala campuran proyek di mana ketika perusahaan tersebut menerima proyek yang pertama, maka proyek yang kelima tidak bisa diambil karena di situ berdasarkan keterangan dari narasumbernya bahwa proyek 1 dan kelima adalah membutuhkan material yang sama, di mana material itu terbatas sehingga tidak bisa untuk memenuhi 2 proyek sekaligus ya. Jadi harus memilih proyek yang pertama atau yang kelima. Nah, dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut, tujuannya adalah memaksimalkan review atau pendapatan dari proyek yang dipilih menggunakan linear programming. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama adalah kita harus tentukan dulu decision variabelnya. Jadi kan ada 5 project ya. Nah, X1, X2, X3, X4, X5 ada decision variabelnya, di mana variabel tersebut adalah variabel biner. Artinya variabel itu hanya 1 dan 0 ya. Untuk mewakili proyek tersebut diterima itu 1 dan 0 jika proyek tersebut diterima. Itu adalah decision variabelnya. Dan yang berikutnya adalah kita tetapkan fungsi tujuannya, objective function ya. Ini maksimalkan NPV atau Z-nya 300 X1 per X1 ya ditambah 205 X2 atau per X2 ditambah 400 X3 ditambah 250 X4 dan ditambah 300 X5. Itu adalah objective function-nya. Dan yang berikut kita tentukan kendalanya ya. Model kendalanya. Kendala yang pertama adalah kendala anggaran, dan yang kedua adalah kendala tenaga kerja, jadi kendala peralatan, di mana itu menggunakan forklift, dan yang keempat adalah kendala campuran project ya. Dan yang keempat adalah kendala biner. Dan sebenarnya ada satu lagi ini yang umum ya, untuk non negativity, yang artinya tidak mungkin variabel yang dicari nanti disolusikan di Excel solver itu nilainya negatif. Oke, kendala anggaran tadi ya 200 kalikan X1 tambah 115 kalikan X2 ditambah 250 X3 ditambah 115 X4 ditambah 200 X5 itu maksimal 750. 750 itu artinya anggaran yang tersedia atau anggaran operasional yang tersedia di perusahaan ya. Dan yang berikutnya adalah kendala tenaga kerja, di mana perusahaan memiliki total tenaga kerjanya 27, maka
ketika merumuskan kendala ini maka tidak boleh melebihi dari 27 tenaga kerja yang akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang akan dipilih. Di mana tadi X1 adalah proyek 1 membutuhkan 8 pekerja ditambah X2 ini membutuhkan 8 pekerja juga, dan proyek ketiga X3 ini membutuhkan 12 pekerja, berikutnya seterusnya sampai dengan X5 membutuhkan 10 pekerja. Dan yang berikutnya kendala forklift ya. Proyek 1 membutuhkan 2 peralatan, dan proyek 2 membutuhkan 1, proyek ketiga membutuhkan 2, dan proyek keempat membutuhkan 1, dan proyek kelima membutuhkan 1. Sehingga maksimalnya 4 harus. Tidak boleh lebih dari itu. Dan kendala campurannya adalah ketika X1 ada proyek 1 ditambah dengan proyek 5 itu maksimal 1, karena sini kan sudah dijelaskan bahwa tidak mungkin mengambil proyek 1 dan proyek 5, maka ketika proyek 1 diterima maka proyek 5 tidak bisa diterima. Kendala biner yang tadi dijelaskan bahwa X1, X2, X3, X5 adalah variabel biner nanti di solusinya. Hanya 0 atau 1, 0 ketika ditolak dan 1 ketika diterima. Jadi ini berikutnya kita formulasikan ya decision modelnya ya, di Excel. Ini adalah decision modelnya. Rumusnya seperti ini, kendalanya ditaruh. Di sini kita ada 4 kendala tadi ya. Dijelaskan di slide sebelumnya, di mana kendala kelimanya adalah kendala biner yang tidak kita masukkan di sini. Dan ini kendalanya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa maksimal anggaran yang tersedia itu 50, pekerjaannya totalnya 27, dan peralatannya dimiliki 4, dan yang terakhir ini kendala tentang memilih salah satu proyek ya. Ketika proyeknya proyek 1 diterima maka proyek yang kelima tidak diterima. Dan ini rumusnya harus diisi ketika kita mau merunning Excel faktornya, maka di sini harus berbentuk formula. Nah, ini rumusnya tinggal dikalikan tadi sesuai dengan rumus di kendala tadi ya, di mana rumus untuk kendala anggaran adalah proyek anggaran proyek pada proyek tersebut dikalikan dengan variabel dari proyek tersebut apakah diterima atau tidak. Jadi 200 dikalikan dengan variabel ini nanti 0 atau 1 diterima atau ditolak, terus ditambah dengan ini anggaran ketika memilih project 2 dikalikan dengan variabel nanti yang disolusikan dengan Excel faktor apakah itu diterima atau tidak. Ketika diterima maka di sini akan nilainya 1 dikalikan berikut seterusnya dengan project 5 ditambah dengan 200 dikalikan dengan variabel yang nanti dicari menggunakan Excel faktor. Berikutnya sampai dengan kendala yang kedua, ketiga, dan keempat formulanya sama ya di sini. Oke, dan yang berikutnya kita tentukan formula dari tujuan itu, objektif fungsinya ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan adalah memaksimalkan NPV ya, pendapatan dari memilih proyek yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, di sini adalah menggunakan koefisien tujuan yang tadi ya, di mana proyek 1 dia bernilai 300 juta, dan proyek 2 bernilai 225 juta, dan proyek ketiga bernilai 400 juta, dan proyek keempat bernilai 250 juta, dan berikutnya proyek keempat bernilai 300 juta. Nah, rumusnya sesuai dengan tadi di rumus yang awal, rumus tentang objektif function, di mana Z adalah koefisien 300 ini dikalikan dengan variabel yang nanti disolusikan ditambah dengan nilai proyek yang kedua dikalikan dengan variabel yang nanti akan dicari dengan solver ditambah dengan nilai proyek dari ketiga dikalikan nanti variabel yang akan dicari dengan solver sampai dengan proyek 5. Seperti itu. Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Nah, setelah rumusnya didapatkan, decision model ini kita akan running menggunakan Excel solver ya. Nah, berikut langkah berikutnya adalah kita langsung klik aja ini Excel solvernya. Ini set object functionnya. Ini adalah ini ya B39 ya. Nah, ini tentunya maximization ya, akan memaksimalkan NPV, maka kita pilih maximization. Dan yang berikutnya changing variable. Nah, ini changing variabelnya adalah variabel yang tadi yang mau kita cari ya. Ini adalah yang changing variable.
Oke. Nah, kita masukkan constraint-nya ya, kita add. Nah, ini kan sudah tadi kita buat formulanya, tinggal kita masukkan saja. Ini tandanya adalah berarti maksimal ya, tidak boleh melebihi ini, kurang boleh, dan maksimalnya sama dengan nilai ini. Masukkan nilainya. Oke, kita add. Kita add lagi bahwa ranging variabelnya ini harusnya biner ya, jadi cuma nilainya 0 atau 1 ya, 0 artinya ditolak, 1 ketika diterima. Oke, nah setelah selesai di input constraint-nya, ini jangan lupa di ini ya, centang unconstrained ini, non negativity, artinya variabel yang akan kita cari nantinya tidak negatif ya. Dan yang berikutnya, ini kita pilih yang simple ya, linear programming. Kita solve aja. Oke, ini sudah ada solusinya ya, solver for solution ya, dengan memaksimalkan semua constraint yang ada. Oke, nah berdasarkan dari Excel solver didapatkan informasi bahwa project yang layak diterima itu adalah project kedua, project keempat, dan project kelima dengan pendapatan maksimum yang diterima 775 juta. Dan di sini terlihat ya bahwa anggarannya tidak digunakan secara optimum ya, karena anggaran maksimalnya 750 juta, tetapi anggaran yang dipakai itu 470 juta. Dan ini jumlah pegawai 27, ini pegawai yang terpakai 26. Dan ini peralatannya 4, tetapi yang terpakai 3. Jadi ini ada sumber daya yang tidak maksimal digunakan untuk memaksimalkan pendapatan dari proyek yang dipilih. Oke, berikutnya kita masuk ke what if analysis ya. Nah, ini pertama adalah bagaimana ketika perusahaan menambah tenaga kerja menjadi 30 gitu ya. Tadi kan tenaga kerjanya 27 ya. Ternyata ketika menambah 3 pegawai, ini sama proyek yang diambil itu 3. Tapi beda tadi ya. Tadi kan proyek kedua ya, tapi ketika kita menambah 3 pegawai lagi, kita bisa mengambil proyek yang ketiga, proyek yang keempat, dan proyek yang kelima. Dengan pendapatan yang meningkat drastis ya. Meningkat 175 juta dengan menambah 3 pegawai. Nah, ini tentunya patut dipertimbangkan ya oleh manajemen, karena uh, memiliki efek yang signifikan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. Ini perlu kita tunjukkan juga di Excel software-nya ya, gimana di runningnya tadi di Excel software ini. Ini what if analysis yang pertama ya, dengan cara yang sama tadi. Ini ditambah dengan 30. Software-nya ini di running ya dengan metode yang sama tadi, biar cepat langsung kita solve-kan ya. Nah, oke. Seperti itu didapatkan seperti ini. Oke, berikutnya what if analysis yang kedua. Ini bagaimana jika tenaga kerjanya dikurangi ya. Tenaga kerjanya dikurangi menjadi 22 orang ya, menjadi 22 orang, dan peralatannya menjadi 3. Tadi sebenarnya peralatannya kan ada 4 ya, lalu dikurangi menjadi 1 menjadi 3. Bagaimana proyek yang akan diambil oleh perusahaan tersebut? Caranya sama tadi. Ini tadi dinolkan, biar jelas saja. Kita coba lagi. Ini adalah decision formula ketika ada perubahan di tenaga kerja sama peralatan. Nah, kita solve ya dengan metode yang sama tadi. Ya, ini caranya ini adalah saja. Ini hasilnya yang tadi, bahwa ternyata ketika berkurang pegawainya dari 27 ke
22 yang artinya berkurang 5 dan peralatannya berkurang 1, maka proyek yang diambil hanya 2 ya, dan pendapatan berkurang 75 juta ya, dari 775 juta menjadi 700 juta, dan proyek yang diambil untuk pendapatan yang optimal adalah proyek ketiga dan proyek keempat. Buat analisisnya ya, untuk proyek selection. Kesimpulannya dari part yang satu tentang project selection menggunakan linear programming didapatkan kesimpulan bahwa pertama adalah kita dapat mengoptimalkan project yang akan dipilih dengan menggunakan linear programming tadi. Kita bisa memberikan saran ya, analisis preskriptifnya ya, preskriptif analisisnya ya. Kita bisa menyarankan kombinasi project yang optimal yang bisa dipilih untuk memaksimalkan pendapatan ya, dengan berdasarkan kendala-kendala yang ada, kendala-kendala yang sudah dipenuhi semua, didapatkan solusi yang paling optimal, yaitu dari dengan kondisi yang awal tadi itu, proyek yang memaksimalkan pendapatan adalah proyek kedua, keempat, dan kelima. Dan berikutnya kita lanjut ke part yang kedua, yaitu tentang minimize the transportation cost. Ya, kita akan mencari rute-rute distribusi, rute-rute pengiriman yang meminimalkan biaya ya, biaya untuk distribusi tersebut. Nah, di dalam kasusnya ini Safar Supplies, Safar Supplies ini memiliki 4 distribution center ya. Lokasinya ada di Atlanta, Washington, Milwaukee, dan di Salt Lake City. Dan Safar juga memiliki 12 retail store. Store-nya itu ya, dari A sampai L, ini sampai A, B sampai L. Nah, jadi sini gampangannya itu gini. Dari Atlanta itu tugasnya mengirim ya. Distribution center itu mengirim produk ke retail store ya, ke toko-tokonya ada Seattle, San Francisco gitu ya. Di mana di sini jelas bahwa ketika Atlanta mengirimkan ke Seattle, ini biaya pengirimannya adalah $2,15. Atlanta mengirimkan ke San Francisco, biayanya adalah $2,1. Berikut sampai dengan ketika dia mengirim ke Philadelphia, biayanya $0,5. Berikutnya seterusnya dari Atlanta sampai Salt Lake City ya, sama. Itu ketika mengirim ke store A sampai L itu masing-masing ada biaya pengirimannya. Ini bisa karena jauh mengakibatkan biaya pengirimannya menjadi tinggi atau menyebabkan biaya-biayanya beda ketika mengirim ke store yang satu ke store yang lain berbeda. Nah, tentunya ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebaiknya dia mengirim kemana gitu yang paling efisien untuk memenuhi demand masing-masing retail store. Dan sini juga dijelaskan bahwa distribution center dari 1 sampai 4 ini memiliki capacity yang berbeda-beda. Yang pertama, Atlanta dia memiliki kapasitas supply itu maksimal 40.000, Lexington 35.000, dan Milwaukee 15.000, dan Salt Lake City minimal bisa mengirimkan 16.000 box ya, box kertas printer kalau di sini di dalam kasusnya, di mana retail store A atau Seattle dia demand totalnya adalah 5.000, dan retail store B 16.000 demand-nya ya, demand totalnya permintaannya demand-nya. Berikutnya sampai dengan Philadelphia store L, dia demand-nya totalnya 16.000. Nah, tugasnya kita sekarang adalah menentukan biaya paling minimum untuk memenuhi demand-demand di masing-masing store ini. Yang pertama adalah kita tentukan objective function-nya. Nah, ini rumusnya adalah 2x5x1a ini ya, ditambahkan 2x1x, di mana x-nya nanti adalah variabel yang akan kita cari yang merupakan quantity yang bisa dikirimkan ya. Dan ini secara simpelnya seperti ini ya, minimize z-nya. Dan berikutnya ditentukan constraint-nya ya. Ini constraint-nya yang tadi ya, bahwa misalnya Atlanta ada pengiriman totalnya dia 40.000 ya. Tinggal di
buat formulanya X1A ditambah X1B X1C sampai dengan X1L itu maksimal 40.000. Berikutnya seterusnya dari Atlanta sampai dengan Salt Lake City ya, yang kapasitas suplainya 16.000. Dan berikutnya adalah constraint terkait demand. Demand ini adalah permintaan di retail store-nya. Retail store yang pertama tadi A, dia demand totalnya adalah maksimal 5.000. Toko yang kedua, toko B, retail store yang B itu demand totalnya 16.000. Seterusnya sampai dengan toko yang ke-12 ya. Toko yang ke-12, toko L ya tadi di tabel yang tadi dia demand totalnya adalah 16.000. Kemudian kita langsung saja buat model formulanya menggunakan Excel ya. Nah, ini formulanya adalah tinggal dibuat tabel yang seperti ini. Ini tinggal di sum ya. Ini adalah tadi seperti rumus kendala yang tadi. Kendalanya adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini yang dikirim Atlanta dari toko A ke toko L di sum, di mana itu maksimal adalah 40.000. Itu ada kendala tentang supply. Berikutnya seterusnya dari Atlanta sampai dengan Salt Lake City. Ini juga diisi rumusnya sama di sum semua di jumlah dengan maksimal supply-nya adalah ini ya. Dan yang berikutnya ini demand ya. Demand-nya rumus demand kan sama seluruh total unit yang dikirim ke retail A ini maksimalnya adalah 5.000. Harus sama dengan ya, karena kita kan kalau demand harus dipenuhi semua ya untuk mengoptimalkan pendapatan. Mengoptimalkan pendapatan maka demand-nya harus dipenuhi semua maksimal. Oke, ini sama seterusnya ini di sum dijumlahkan semua unit yang sudah dikirim ke masing-masing toko tinggal dijumlahkan dan ini harus sama dengan ya sesuai dengan constraint yang tadi untuk memaksimalkan demand yang ada. Nah, setelah formulanya disiapkan seperti ini, kita running dengan solver ya. Nah, runningnya adalah ini, objek functionnya adalah ini, C67. Oh iya, tadi belum dijelaskan bahwa objek functionnya adalah yang tadi ya, sebenarnya rumus yang panjang tadi itu ya. Tapi ini bisa menggunakan rumus yang simple, tinggal di sum product saja sama saja. Intinya itu gampangannya itu adalah unit yang di sini, ini kan unit yang dikirim ya, yang kolom di blok ini adalah unitnya dikirim dikalikan masing-masing harganya, karena kan setiap unit itu memiliki ongkos kirim yang berbeda-beda. Nah, ntar kan juga di total itu kan ketemu total biaya pengiriman, semua unit yang dikirim ke masing-masing toko. Seperti itu gampangannya, logikanya seperti itu. Ini adalah rumus tujuannya ya, objective functionnya. Oke, kita running dengan menggunakan solver. Ya tentukan tadi set objektifnya selnya adalah ini tadi. Ini adalah minimas ya, karena kita akan meminimalkan biaya pengiriman. Dan yang berikutnya adalah kita changing variable ya, ini changing variable-nya adalah yang tadi ini. Jadi kita adalah mencari unit yang dikirim ya, produk atau box kertas printer ya kalau di case ya, yang harus dikirim gitu ya. Changing variable-nya. Oke ya, gitu ya. Setelah ditentukan changing variable tadi sudah ditentukan yang mau kita cari, variabel yang mau kita cari, berikutnya adalah kita masukkan constraint-nya. Nah, yang pertama adalah ini ya, total box yang dikirim maksimal ini ya, atau sama dengan kurang dari atau sama dengan ini ya. Ini adalah supply constraint artinya ya, supply constraint di add. Dan yang berikutnya demand constraint ya, dimana ini total dari demand ini harus sama dengan ya, karena kita harus dimaksimalkan kalau demand harus dipenuhi semua. Oke, add. Oke, setelah dimasukkan constraint-nya langsung kita running aja. Oke, ini sudah solusi dari developer ya. Jadi ini cara menginterpretasikannya adalah Atlanta sebaiknya tidak mengirim ke toko A dan tidak mengirim ke toko B, tidak mengirim ke toko C, tapi sebaiknya distribution channel Atlanta mengirim ke toko D.
dan tidak mengirim ke toko E, tidak mengirim ke toko F, tidak mengirim ke toko G, tapi mengirim ke toko H. Bisa jadi ini toko atau retail store Tascon atau sama BRD ini lebih dekat ya ke Atlanta, sehingga biaya yang paling minimal Atlanta untuk mengirimkan adalah ke toko tersebut. Mungkin ini toko G atau Minneapolis ini jauh ya, jadi ongkosnya besar kalau mau mengirim ke sini. Maka di solusi atau software dia sebaiknya tidak usah mengirim ke sana, perlu mengirim ke toko H gitu ya. Nah, seterusnya seperti itu ya cara membacanya ya. Dan ini terlihat ya bahwa bahwa di sini sudah dijelaskan ketika ketika Ada legend. sudah di running menggunakan solver, didapatkan informasi bahwa ada distribution channel yang tidak mengirimkan sesuai dengan kapasitas suplainya. Ini ya, kayak Atlanta dia sebenarnya memiliki kapasitas suplainya 40.000 dan Lexington ini memiliki kapasitas suplainya 35.000, tapi dia mengirimkannya 34.700. Tapi ini yang dikirimkan semua sudah totalnya sudah sama sudah dengan demand-nya ya, 93.700. Ini ya sudah jelas ya, di samping kelihatan ini 93.700. Ini juga lihat ini demand-nya totalnya adalah 93.700 ya. Artinya semua demand sudah dipenuhi. Distribution channel 1 sampai 4 itu secara total supply capacity-nya ini melebihi dari demand-nya ya. Sehingga ada distribution channel yang tidak optimum dalam mengirimkan. Artinya barang yang dikirim dari distribution channel tersebut di bawah kapasitas maksimumnya. Dan ini bisa dipertimbangkan lagi untuk ketika demand-nya ntar naik, atau bisa dipertimbangkan lagi untuk meningkatkan demand ya, karena di sini masih ada kemampuan untuk mensuplai barang lagi. Ini merupakan strategi yang selanjutnya yang bisa dipertimbangkan ya untuk oversupply ya. Ini tadi si case juga ada pertanyaan ya, unit mana yang mengirimkan dengan kapasitas maksimumnya, yaitu ini ya, Milwaukee ya, kapasitas maksimumnya dia semua kapasitas maksimum ya, karena dia memiliki supply kapasitas 15.000, dia juga mengirimkan 15.000. Dan Salt Lake City juga ini memiliki supply kapasitas 16.000, dia mengirimkan 16.000 dengan kapasitas maksimumnya. Oke, kita kembali ke slide presentasinya. Oh iya, tadi belum diinterpretasikan tentang minimum ya, minimum biayanya ya. Minimum biayanya setelah dilakukan menggunakan Excel software adalah $56.305 ya. Ini untuk mengirimkan jumlah tadi ya 93.700 box ya, untuk memenuhi demand dari retail toko A sampai dengan toko L. Ini biaya minimumnya yang ditanggung oleh ini ya, Saber Supplies ya. Ini $53.305. Oke, selanjutnya ini kesimpulannya ya, setelah menggunakan linear programming untuk minimize transportation cost ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ya? Pertama adalah tentang optimal allocation of resource ya. Mendapatkan alokasi optimal dari sumber daya, misalnya seperti yang dikirim dari setiap distribusi center ke setiap retail store ya, yang meminimalkan total biaya distribusi. Solusi ini memastikan bahwa pengiriman menggunakan jalur distribusi yang paling efisien, dan dari segi biaya yang tadi sudah dijelaskan, biayanya yang paling efisien adalah sekitar 53.000 tadi ya. Dan yang berikutnya adalah total minimum cost yang mengetahui total biaya distribusi minimum yang dicapai dengan menggunakan alokasi sumber daya yang optimal. Ini tentunya ini ya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan tentang penghematan efisiensi gitu ya, ketika kita mengetahui jalur mana yang paling memakan biaya paling minim. Nah, sebagainya itu yang diambil. Berikutnya adalah bisa mempelajari tentang sensitivity analysis ya. Ketika parameter tertentu berubah, misalnya biaya transportasinya berubah, tentu akan berubah ya pengambilan keputusannya. Misalnya kata tadi, misalnya yang di Atlanta tidak perlu mengirim ke toko A gitu ya, di awal ya. Ini bisa jadi berubah ketika biaya pengiriman dari Atlanta ke toko A berubah, bisa jadi sebaiknya mengirim ke toko A gitu.
dan seterusnya. Ini adalah sensitivity analysis ya. Ini mempengaruhi solusi optimal ya, membantu perencanaan pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Jika parameter-parameter tertentu berubah dan terkait dengan decision making ya. Ini sudah umum sekali bahwa dengan program linear ini berbasis data ya, menghasilkan keputusan berdasarkan pada data ya, tidak berdasarkan intuisi, sehingga hasilnya didapatkan menjadi lebih valid ya, analisis kuantitatif ya, daripada menggunakan intuisi atau perkiraan saja. Demikian ya penjelasan tentang penggunaan linear programming dalam prescriptive analysis untuk memilih project ya. Project selection yang kedua adalah penggunaan linear programming untuk analisis preskriptif tentang meminimalkan biaya transportasi, minimize the transportation cost. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.